Shalom, shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun berada. Senang sekali kembali menjumpa saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Penganggur bersama saya, Yusya Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, yang dari Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Terangi hati kami ya Tuhan, ajar kami ya Roh Kudus, agar kami mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Puji Tuhan saudara. Baik saudara, pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini terambil dalam Roma 8 ayat yang ke-18 sampai 25. Saya akan membacakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-24 bagian A. Sebab itu diselamatkan dalam pengharapan. Saudaraku, semua orang pasti memiliki banyak keinginan dan juga harapan dalam hidupnya. Tidak seorang pun mau menjalani hari-hari tanpa ada harapan yang hendak dicapai. Jika tanpa pengharapan, orang akan menjalani hidupnya dengan asal-asalan, monoton dan tanpa semangat. Siapakah di antara kita yang tidak ingin menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang mapan dan bermasa depan yang cerah? Itulah sebabnya kita mulai merancang atau merencanakan segala sesuatunya sejak dini, agar apa yang kita harapkan menjadi kenyataan. Sebagai orang tua, kita pasti memiliki pengharapan yang besar terhadap anak-anak kita. Sukses dalam studi dan juga karir mereka. Begitu juga bagi para lajang yang memiliki harapan-harapan dalam hidupnya. Pekerjaan yang mapan, punya kendaraan, punya rumah, serta memiliki pasangan hidup sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu adalah gambaran pengharapan semua orang selama hidup di dunia ini, saudara. Padahal kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara atau tidak kekal. Maka dari itu, adalah bijak bagi kita sebagai orang percaya untuk tidak menggantungkan pengharapan kepada hal-hal yang sifatnya kelihatan. Karena tidak ada satu hal pun yang bisa kita harapkan dan andalkan di dalam dunia ini, saudara. Sebab, bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Lalu, kepada siapa kita menaruh pengharapan itu, saudara? Hanya satu saja yang bisa menjadi pengharapan kita, yaitu pengharapan di dalam Yesus Kristus. Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Jadi jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, bila kita berharap kepada Yesus, pengharapan itu tidak pernah mengecewakan, karena Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Dan saat kita menaruh pengharapan kita kepadanya, kita beroleh kekuatan dan semakin kokoh, meski berada di tengah badai pencobaan. Karena pengharapan itu seperti sauh yang kuat. Mari kita belajar dari Daud, saudara. Sekalipun menjadi raja yang besar dan berkuasa, memiliki fasilitas mewah dan kekayaan yang berlimpah ruah, dan juga angkatan perang handal yang dapat menjaga dan melindunginya, Daud sama sekali tidak menjadikan semuanya itu harapan hidup. Ia menaruh pengharapan hidup hanya kepada Tuhan. Bahkan ia mengakui, "Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji." Ia sadar bahwa kekuatan manusia itu sangat terbatas. Tidak selamanya tetap muda dan kuat. Semua pasti akan berubah. Yang tampak kuat dan gagah perkasa pada akhirnya akan renta dan tua juga. Karena itu ia pun memohon kepada Tuhan, "Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku
apabila kekuatanku habis. Saudaraku, mengapa kita harus berharap kepada Tuhan saja? Karena Dia pribadi yang tidak pernah berubah dan tidak pernah mengecewakan. Tuhan telah berjanji kepada kita, sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Karena itu, jangan pernah kita menjauhkan diri dari Tuhan dan menaruh harapan pada apapun yang ada di dunia ini. Semakin kita menjauh dari Tuhan, semakin mendekatkan kita kepada kegagalan dan kehancuran. Firman Tuhan berkata, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa menggantungkan harapan kami hanya kepada Tuhan, sebab hanya Tuhanlah sumber pengharapan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari ya Tuhan, berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala rencana-Mu, dengan segala kehendak Tuhan. Mari ya Tuhan, limpahi kami dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan hari ini. Dan jauhkan kami dari segala mara bahaya. Kami berdoa bagi kesejahteraan kota kami, kesejahteraan desa kami, daerah kami, dan kesejahteraan bangsa kami Indonesia yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari ya Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.